Ya, salam para sahabat pelayanan. Ya, kita bertemu lagi di petang Sabtu ya pada hari ini, dan saya sangat bersyukur ya karena Tuhan sangat baik, Tuhan sangat memberkati dan menyediakan ruang dan waktu yang ada yang secukupnya. Dan saya percaya para sahabat pelayanan, khususnya di dalam grup WhatsApp, itu grup GSE, grup Sekolah Alkitab, yang pernah saya janjikan bahwa saya akan mengusikan firman ini sesuai dengan keperluan grup itu, karena ada beberapa orang yang bertanyakan tentang perkara ini. Dan pada petang hari ini saya coba menjelaskannya sebaik mungkin sesuai konteks Alkitab. Dan ya, terima kasih dan puji Tuhan karena Tuhan sangat baik, dan Tuhanlah yang telah menyediakan firman Tuhan ini sesuai dengan kehendaknya dan keperluan para jemaat saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi pada petang hari ini ya kita belajar daripada Kisah Para Rasul 13 ayat 4 sampai 8. Ya. Dan ini merupakan dua sesi, dan ini adalah sesi yang pertama. Ya, part 1. Ya, dan selepas ini ya saya akan kongsikan lagi sesi yang kedua, firman Tuhan yang kedua dengan tema yang sama. Ya, jadi tema kita pada petang ini, ya, adakah kita lebih takut dengan sihir atau terlebih takut dengan Tuhan? Nah, ini merupakan satu pertanyaan atau satu persoalan dalam kehidupan kita yang kita harus jawab sendiri melalui iman kita sendiri. Dan pada malam ini saya akan mengupas tentang perkara ini sesuai ya dengan konteks Alkitab dan sesuai dengan apa yang berlaku ya di dalam kitab Kisah Para Rasul ini, apa yang sedang berlaku kepada para rasul di zaman itu. Nah, jadi kita akan menghurai ini, menggali firman Tuhan ini, sehingga akan kita menemukan ya jawaban demi jawaban apa yang sedang berlaku di dalam kehidupan kita, sesuai dengan keperluan kita dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kita percaya Tuhan ada jawaban di setiap persoalan hidup kita yang berkaitan dengan konteks ini. Nah, jadi pada petang hari ini kita berbicara tentang adakah kita lebih takut dengan sihir atau terlebih takut dengan Tuhan. Jadi sebelum kita meneruskan ya perkongsian firman Tuhan ini pada petang hari ini, ya saya ingin mengucapkan ya selamat hari Sabtu, selamat beribadah kepada mereka yang beribadah pada malam ini, dan selamat bekerja kepada mereka yang masih bekerja, dan saya ucapkan selamat beristirahat kepada mereka yang cuti pada hari ini, yang bercuti pada hari ini. Saya ucapkan selamat beribadah. Ya. Jadi mari pada saat ini kita melihat di Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 4 sampai 8. Jadi para sahabat pelayanan yang sedang menyertai pada saat ini, ya mungkin Anda boleh membaca firman Tuhan bersama-sama dengan saya, dan bahkan mereka yang akan mengikuti nanti ya boleh membaca firman Tuhan ini, ya membuka di Alkitab masing-masing. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Silukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sirigus Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia mendengar firman Allah. Tetapi Ilmus, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengar penguraian firman Tuhan ini. Tuhan Bapa Surgawi, pada petang hari ini hamba ini berdoa Tuhan, mengharapkan yang terbaik daripada Tuhan, daripada kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Saya membantu hamba ini untuk memberikan
ya nubuatan yang baru, memberikan ya satu rema yang baru dan satu hikmat yang baru untuk mengupas firman Tuhan ini, sehingga kan firman Tuhan memberi jawaban kepada setiap persoalan kepada para sahabat pelayanan yang berada di luar sana, khususnya kepada para sahabat pelayanan yang berada dalam grup GSE, itu grup sekolah Alkitab. Dan hamba ini percaya bahwa Engkaulah Allah yang akan merungkai semuanya, menjawab semuanya, dan memberikan solusi demi solusi di setiap persoalan kehidupan setiap orang yang percaya pada hari ini. Tuhan, terima kasih karena Engkau Allah yang baik. Berkati hamba ini, dan berkati perkongsian firman Tuhan ini, dan berkati setiap pendengar yang berada di luar sana. Dan biar semuanya Roh Kudus lah yang berkuasa, bekerja, dan memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, para sahabat pelayanan yang saya kasih dalam Tuhan, mari pada saat ini ya kita akan mengupas firman Tuhan kita ya yang bertemakan, adakah kita lebih takut dengan sihir atau terlebih takut dengan Tuhan. Nah, ini sudah menjadi sinonim persoalan dalam kehidupan orang percaya di zaman-zaman akhir ini. Ya, dan saya percaya setiap gereja menemui masalah yang sama di dalam setiap pemberitaan kabar baik, yaitu penginjilan. Ya, dan saya juga menemui perkara yang sama selama 20 tahun lebih dalam pelayanan ini. Dan ini tidak lari di dalam pelayanan, kita akan berjumpa dengan orang-orang yang sedemikian rupa, yang mengalami permasalahan-permasalahan seperti ini. Ya, jadi seperti pengalaman baru-baru ini dalam beberapa bulan ini, ya, saya menemukan satu keluarga, ya, dan saya juga tidak berani mengatakan ini adalah jemaat saya atau bagaimana. Ya, tapi saya berani mengatakan ini adalah jemaat Tuhan juga. Ya, karena mereka adalah orang Kristen yang memerlukan gereja dan memerlukan para hamba Tuhan untuk mendorong mereka, untuk memberkati mereka, dan membawa mereka kepada jalan yang benar. Sebab itulah saya berani bersaksi tentang perkara ini. Ya, jadi kedua suami istri ini sebenarnya kan mereka ini kalau dilihat daripada karunia, ada karunia-karunia yang hebat yang sedang berlaku, sedang terjadi dalam kehidupan mereka. Bahkan karunia itu sebenarnya boleh digunakan pakai di dalam pelayanan untuk memberkati banyak orang dan untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi pada masa yang sama karunia itu tak dapat digunakan, ya, karena mereka ada satu ikatan-ikatan dalam kehidupan mereka, sehingga kan mereka tidak dapat keluar daripada kepompong itu, ketakutan-ketakutan itu. Dan itulah yang mengikat, dan itulah yang membantu, bahkan saya percaya itu yang membuatkan mereka ya kelihatannya dekat dengan Tuhan. Ya, secara jasmani, tapi secara rohaninya mereka jauh daripada Tuhan. Karena kalau mereka dekat dengan Tuhan, sudah pasti perkara-perkara yang sedemikian rupa tidak akan berlaku dalam kehidupan mereka, khususnya yang berkaitan tentang sihir. Nah, kedua suami istri ini sebenarnya merupakan penjaga restoran, yaitu penjual makanan. Dan saya dipahamkan ya dengan satu tempat ke satu tempat mereka asik menemukan ya satu guna-guna atau sihir yang dilakukan oleh orang luar. Ya, dan kemungkinan itu adalah ya rakan seniaga. Maksud saya di sini kan adalah pesaing dalam perniagaan. Dan pada mulanya saya juga telah ya menyaksikan sendiri apa yang sedang berlaku kepada mereka ini dalam keluarga ini. Ya, saya pergi ke restoran mereka dan melihat bahwa adanya benda-benda itu ya seperti rambut, pasir, ya dan sebagainya lah yang terdapat dalam makanan yang mungkin disimpan oleh orang yang tertentu. Dan seterusnya, berpindah-pindah restoran tetap ada masalah yang berkaitan dengan sihir. Kadang-kadang mereka berjumpa dengan ada patung dalam restoran yang menyewa itu dan sebagainya. Nah, saya melihat daripada perkara ini bukan 1, 2, 3 ya masalah yang timbul, tapi saya percaya lebih daripada itu. Nah, itu yang saya lihat.
Nah akhirnya kan saya memberitahu kepada keluarga ini, saya tidak mau lagi berdoa untuk mengusir setan, mengusir roh-roh jahat itu. Ya, sebab ada sesuatu yang diizinkan oleh Tuhan. Sebab Tuhan mau memperlihatkan sesuatu yang sebenarnya harus diperbaiki dalam kehidupan kita. Yang harus diperbaiki dalam kehidupan kita. Kadang-kadang setan tidak dapat lari dalam hidup kita, mengganggu kita sekiranya kita belum beres dengan Tuhan. Nah, sebab itulah ya diizin masalah itu berlaku dalam kehidupan kita. Sebab kita belum beres dengan Tuhan. Kalau kita sudah beres dengan Tuhan, saya percaya iblis juga tidak boleh mengganggu kita. Tapi karena adanya ruang di situ yang iblis boleh masuk dalam kehidupan kita dan mengganggu kehidupan kita, di situ dia berkarya, bekerja di situ untuk mengganggu kehidupan kita, memakai orang-orang tertentu yang berkaitan tentang sihir atau magic. Nah itu yang saya lihat dan saya beritahu kepada suami istri ini, keluarga ini. Sekarang ini saya mau berbicara tentang iman. Kamu berdua, adakah kamu sudah beres dengan Tuhan atau bagaimana? Bagaimana dengan pelayanan kamu berdua? Saya melihat kamu berdua ini ada karunia sebagai orang Kristen. Tapi saya tidak melihat kamu berdua ini ada iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sungguh-sungguh percaya. Sebab kalau orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dia sungguh-sungguh melayani Tuhan. Bukan hanya kelihatan hari Christmas, kelihatan sambut hari jadi, kelihatan sama rumah terbuka, makan-makan, dina-dina semua. Bukan itu saja. Buktinya daripada kita yaitu mempribadikan Tuhan itu dalam hidup kita sebagai sahabat baik, ya sebagai penolong yang baik, sebagai pribadi yang dekat dengan kita. Buktinya daripada pelayanan kita sendiri, kedekatan kita dengan Tuhan bagaimana. Nah ini juga boleh menggambarkan tentang iman kita. Kita bercakap tentang Tuhan, kita tahu segala-galanya, tapi kita tidak ada hubungan dengan Tuhan. Inilah penyebabnya iblis ada pintu, Satan ada pintu mengganggu hidup kita. Karena dia melihat hubungan kita dengan Tuhan, ada kerenggangan di situ. Bila ada kerenggangan hubungan kita dengan Tuhan, iblis akan masuk di situ dan merenggangkan lagi dengan berbagai kaidah, berbagai cara. Nah, termasuklah sihir. Kalau masalah ini berlaku sekali dua kali, boleh diduakan lagi. Usir setan dengan nama Yesus, dengan darah Yesus. Boleh. Tapi kalau berlaku lebih daripada 3, 4, 5 kali, nah ini ada yang tidak beres tentang orang itu. Seperti orang yang bekerja. Kalau bekerja masuk satu kilang dan dia bermasalah di dalam itu, ya masuk akal lagi kalau dia mengatakan orang sekeliling bermasalah dengan dia. Kalau kedua kilang, dan dia bekerja dan dia berhenti lagi, kalau dia mengatakan orang sekeliling dia jahat, orang sekeliling dia bermasalah dengan dia, boleh masuk akal lagi. Tapi kalau udah berpindah hingga 5 kilang, 6 kilang pun begitu juga, itu berarti bukan orang sekeliling lagi yang bermasalah dengan kita, tapi kita yang bermasalah dengan mereka, atau kita yang bermasalah dengan diri kita sendiri. Nah itu harus beres. So, kalau kita tidak ada masalah dengan Tuhan, hubungan baik kita dengan Tuhan oke, sudah pasti iblis tidak akan datang mengganggu kita. Dan akhirnya saya beritahu pada suami istri ini bukan soalnya iblis yang mengganggu di kamu. Ada 2 perkara, kamu diganggu karena iman kamu kuat. Kamu adalah pelayan-pelayan Tuhan, kamu diganggu. Tapi melihat daripada bukti, nah, melihat daripada cara pelayanan kamu, tindakan kamu kurang dengan Tuhan. Kamu tiada pelayanan. Kamu sibuk berniaga. Kamu sibuk dengan urusanmu sendiri. Tapi kau tak pernah sibuk tentang pelayanan. Nah, ini membuktikan kau jauh daripada Tuhan. Saya cakap dengan mereka. Dan akhirnya apa yang berlaku di sini? Disinilah pintu iblis masuk. Mengganggu keluarga kamu dengan menggunakan sihir, memakai orang-orang sekeliling. Nah, itu cara iblis supaya apabila kita renggang dengan Tuhan, iblis masuk di situ, semakin rengganglah hubungan kita dengan Tuhan. Nah, disitulah timbulnya ketakutan. Sebab kalau kita takut Tuhan, kita hormat Dia, sembah muliakan Dia. Kalau kita takut Tuhan, kita datang ke gereja, kelompok sel, kita mau beribadah kepada Dia.
Kalau kita takut Tuhan, oleh karena kita lebih takutkan iblis dan kita kurang takut dengan Tuhan, yang kita lihat di situ adalah magic. Kita akan melihat sihir, kita akan melihat benda-benda yang dikerjakan oleh iblis. Dan ini lebih menakutkan kita. Di mana-mana kita pergi, kita nampak sihir, kita nampak magic, kita nampak guna-guna, kita nampak ilmu hitam dan sebagainya. Di mana-mana kita pergi. Nah, akhirnya bermain dalam pemikiran kita. Kadang-kadang kita dilalaikan di situ. Kadang-kadang kita tak pikir Tuhan lagi. Disebabkan ketakutan itu, kita hanya pikir iblis saja. Kita nak pikir macam mana nak lari daripada iblis, lari daripada sihir, lari daripada guna-guna, ya lari daripada berhala-berhala seperti itu. Tapi sebenarnya cara kita lari sebenarnya lari kepada Tuhan. Cari Tuhan Yesus, cari gereja, cari hamba Tuhan. Perlukan gereja mendoakan dan sebagainya. Itu cara kita lari. Tapi kebanyakannya di antara kita apabila diganggu dengan magic seperti ini, kita tidak mau lari kepada Tuhan. Kita mau lari daripada iblis. Jadi bagaimana kita melarikan diri daripada iblis? Kita berganti-ganti kerja, berganti-ganti restoran, berganti-ganti kilang pun begitu juga. Jumpa juga benda yang sama. Dan iblis semakin suka mengganggu kita. Kenapa iblis suka mengganggu kita? Pertama saya katakan di sini, hubungan kita renggang dengan Tuhan. Apabila renggang dengan Tuhan, iman kita semakin menipis kepada Tuhan. Dan iman kita semakin menebal kepada iblis. Lebih percaya iblis, lebih percaya sihir, lebih percaya benda-benda yang mengarut itu yang sebenarnya tidak kuasa. Tapi kita beranggapan itu berkuasa. Karena kita sudah percaya dia. Nah, kadang-kadang kita bertindak. Apabila benda-benda yang terjadi kan kita tetap pergi ke Tuhan. Berdoa, minta kekuatan, minta pelepasan, perlindungan daripada Tuhan. Tapi kadang-kadang kita cari bomo. Dan kita berharap bomo itu dapat menghalau semua setan, hantu itu dan sebagainya. Jadi apa kata Yesus dalam firman Tuhan? Kalau kita membaca 4 Injil ini, saya percaya semua ya pelayanan Yesus ini diceritakan oleh 4 Injil ini. Kalau aku mengusir setan, kata Yesus, dengan kuasa Beelzebul atau raja setan Beelzebul, bolehkah kerajaan kegelapan dengan kerajaan kegelapan berlawan? Tidak mungkin. Sama-sama kerajaan kegelapan berlawan mereka. Tidak mungkin. Kenapa? Kalau mereka menyerang sama sendiri, bagaimana kerajaan mereka dapat bertahan? Dan sebab itulah kesimpulan Yesus di sini, dia bukan mengusir dengan roh Beelzebul atau raja setan yang bernama Beelzebul. Dia tidak menggunakan nama setan, sihir, magic dan sebagainya. Tapi dia mengusir setan dan menggunakan nama Tuhan. Jadi dikerjakan oleh siapa nama Tuhan itu? Dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi Yesus di pihak Tuhan. Sebab itulah iblis lari. Coba Yesus pakai kuasa iblis mengusirnya. Tidak mungkin iblis itu lari. Dan sebab itu apabila kita mencari bomo, ya sebagai contoh kita mengusir setan, ya yang dibuat orang ya atau setan itu memang ada dalam rumah kita dan sebagainya, kita cari bomo. Sebenarnya kan kita sedang menambahkan masalah kita. Mungkin setan itu lari sekejap, 2-3 bulan, setahun dia balik lagi, cari lagi bomonya, beri lagi uangnya, beri lagi ayam, kambing semua untuk pengeras. Habis harta kita bayar bomo ini, setannya tak lari. Bahkan semakin memudaratkan kehidupan kita. Nah, itulah taktik setan. Bomonya semakin kaya, setan tak boleh lari. Bomonya semakin kaya, setan semakin maju. Sebab kita salah menyelesaikan masalah ini. Jadi kesilapan siapa di sini? Ya kita tak boleh salahkan setan, bomonya kita boleh salahkan. Tanya diri kita, betulkah tindakan kita ini? Ya seperti orang sakit. Kalau kita sakit pergi hospital, adakah orang sakit pergi ke bengkel kereta? Bukan kereta yang sakit, kita yang sakit. Bengkel kereta itu kereta yang sakit, bukan kita yang diobati di sana.
kereta yang diobati, carilah hospital yang betul, jangan cari bengkel kereta. Kalau kita sakit, pergi hospital, itu baru betul. Ya, jadi kalau rumah kita diganggu atau kita diganggu, tempat pekerjaan atau di mana, ya jangan cari bomo, carilah Tuhan. Bagaimana mencari Tuhan? Cari gereja. Sebab Tuhan itu bekerja lewat gereja, bekerja lewat hamba Tuhan. Ya itu cara dia yang betul. Tapi banyak di antara kita di sini puluhan tahun jadi Kristen. Tapi selalu diganggu setan. Tak pernah pun setan itu takut dengan kita. Bahkan setan tidak akan lari mengganggu kita. Setan nampak di situ. Tuhan tiada dalam kehidupan kita, tidak ada dalam kehidupan kita. Kita tak pernah bekerja sama dengan Tuhan. Sebagai buktinya, saya lihat di dalam grup GSA. Pernah saya mengatakan, kalau Anda benar-benar takut akan Tuhan, walaupun ada pilihan, keluar daripada grup ini atau bertahan dalam grup ini, kamu akan memilih untuk takut akan Tuhan, belajar firman Tuhan, menghormati Tuhan. Dan orang-orang yang seperti ini akan kekal di dalam grup rohani yang belajar tentang firman Tuhan. Tapi kalau kita tidak takut dengan Tuhan dan kita memilih pilihan kita sendiri, kita memilih pikiran kita sendiri, percayalah, itu juga pikiran Tuhan, pikiran iblis. Iblis juga memilih seperti itu. Kalau iblis berada dalam grup rohani, iblis juga keluar. So, hidup dia tidak aman berada dalam grup itu. Kalau dia keluar, dia aman. Jadi kalau kita keluar daripada grup rohani, grup Tuhan itu, sudah pasti kita akan bercampur dengan grup setan, grup iblis. Kita akan bercampur dengan grup-grup yang tidak memuliakan nama Tuhan. Nah, begitu juga dengan kehidupan rohani kita. Nah, pada petang hari ini, saya memurungkai perkara ini, supaya kita lebih paham. Karena kita ada dua sisi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Silukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Nah, yang pertama-tama sekali di sini yang harus kita sadar, penginjilan yang dilakukan oleh para rasul di dalam kitab para rasul ini. Nah, kita harus sadar di sini. Yang pertama-tama yang paling penting sebelum kita melakukan segala sesuatunya, harus ada pimpinan Roh Kudus. Harus ada arahan daripada Roh Kudus atau arahan daripada Tuhan. Harus ada ketatulunjuk daripada Tuhan. Tuhan sendiri yang memimpin, menuntun kita. Harus ada itu. Jangan kita melakukan pelayanan tanpa pimpinan Tuhan, tanpa berdoa dan minta petunjuk daripada Tuhan. Dan sebab itulah apabila para rasul ini, ya, Barnabas dan Saulus atau Paulus meninggalkan sesuatu tempat itu, nah mereka ini sebenarnya disuruh oleh Roh Kudus. Perintah daripada Tuhan. Jadi apabila ada perintah daripada Tuhan, Tuhan berbicara dalam pikiran kita, dalam hati kita, nah itu yang harus dituruti, diikuti. Firman Tuhan mengatakan, roh itu penurut, tapi daging lemah. Jadi kalau kita mengikuti ajakan Tuhan, arahan Tuhan, perintah Tuhan, itu berarti roh manusia kita dan Roh Kudus sudah convene, bekerja bersama-sama. Ya, bekerja bersama-sama untuk melakukan pelayanan. Sebab itulah sangat penting di sini. Kita perlu bekerja sama dengan Roh Kudus. Setiap arahan Roh Kudus itu atau arahan Roh Tuhan itu dapat sampai kepada kita dan kita dapat melakukannya dengan sebaik mungkin. Itu sangat penting. Dan sebab itulah apabila saya melihat firman Tuhan ini, khususnya kepada saudara kita Barnabas dan saudara kita Paulus atau Saulus, mereka boleh sampai ke pulau yang jauh di Siprus. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Nah, mari pada saat ini, secara aplikasinya dalam kehidupan kita,
tak kira kita seorang penyaga, ya, seorang pekerja kilang, seorang bos kantor dan sebagainya, seorang ahli keluarga, ketua keluarga, seorang pastor, ya, pendeta, penutua, deacon, dan apapun status kita di dalam dunia ini. Yang pertama-tama sekali yang sangat terpenting di dalam kehidupan kita, bertindak sesuai arahan Roh Kudus. Nah, ini yang berlaku kepada Barnabas dan Paulus ini. Mereka sampai ke pulau itu karena firman Tuhan mengatakan di ayat yang keempat, disuruh Roh Kudus. So, kalau kita membaca, ya, di ayat 24 ini, 25 ini, di ayat pertama ini dan ayat 2 ini sampai ayat 3 ini, ya, pada waktu itu dalam jemaah di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar yang Barnabas dan Simon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kurene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah, Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Nah, mereka ini bukan saja diutus oleh gereja, tapi Tuhanlah yang mengutus gereja itu, dan Tuhanlah yang mengutus mereka ini mewakili gereja Tuhan. Kalau kita melihat benar firman Tuhan ini, Barnabas dan Saulus ini kan merupakan, ya, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan cara yang luar biasa. So, kalau kita melihat firman Tuhan ini kan, mereka ini utusan, diperintahkan oleh Roh Kudus, atau Roh Tuhan diperintahkan oleh Tuhan. Dan sebab itu kan bukan semua orang dapat melakukan penginjilan, pelayanan misioneri, ya, dari kampung ke kampung, daerah ke daerah, negara ke negara, dan sebagainya. Hanya utusan daripada Tuhan saja yang dapat, ya, melakukan semua itu. Mereka ini adalah utusan-utusan Tuhan, orang-orang yang tertentu, seperti mana Barnabas dan Saulus ini. Dan sebab itulah kalau kita melihat firman Tuhan ini, Tuhan sudah didesain yang sempurna untuk mereka, dan Tuhan tahu mereka akan menemukan masalah-masalah di sebuah pulau atau di tengah perjalanan mereka. Mereka akan bertemu dengan orang-orang yang tertentu. Dan sebab itulah kan sangat penting, ya, utusan Tuhan itu. Dan mereka ini adalah utusan. So, kalau kita melihat firman Tuhan ini, ya, ada persiapan-persiapan mereka. Mereka berdoa dan berpuasa. Nah, itulah keperluan seorang penginjil yang pergi ke sesuatu tempat. Mereka perlu berdoa dan berpuasa, sebab mereka akan menemukan banyak orang di situ. Mereka akan menemukan tukang sihir, ya, tukang debat, tukang putar balik, ya, tukang menyesat, ya, dan jenis-jenis dosa, kejahatan yang ada di luar sana. Nah, sebab pentingnya persiapan-persiapan ini, ya, karena ini dikhususkan. Apabila dikhususkan kepada seseorang itu, memang seseorang itu adalah orang yang dipakai Tuhan, adalah orang yang hebat, dan Tuhan mempercayai dia, dan Tuhan meletakkan Roh Kudus-Nya di dalam kehidupan mereka, di dalam pelayanan mereka, untuk membantu pelayanan mereka. Tapi pada masa yang sama ada kerjasama, ada tindak balas daripada pernyataan Tuhan itu. Jadi bagaimana pernyataan Tuhan itu? Ya, yaitu mereka harus berpuasa dan berdoa sebelum melakukan pelayanan itu. Dan sebab itulah apa yang dikatakan oleh ayat keempat ini, mereka telah berangkat ke suatu tempat, Silukia, dan dari situ mereka belayar ke Siprus. Bayangkan berapa jauh itu. Terpaksa belayar ke suatu tempat lagi. Dan selepas itu, setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadah orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Ya,
Jadi lebih daripada 2 orang, 3 orang. Inilah penginjilan yang sebenar. Penginjilan ini tidak semestinya dilakukan dengan 1 orang saja, tapi perlu ada pembantu. Ya, sebagai contoh kita masuk di kampung orang, kita perlu ada orang di situ. Orang yang tahu tempat itu, rumah-rumah orang, balai raya, rumah penghulu dan sebagainya. Ada orang yang tahu tempat itu. Nah, boleh dikatakan Yohanes di sini ini merupakan sebagai pembantu mereka, perintis kepada jalan mereka untuk datang ke sebuah tempat itu. Dan saya percaya dia tahu tempat itu. Ya, mungkin di situ ada kawan dia, saudara mara atau sebagainya. Nah, perlunya bantuan-bantuan mereka. Di dalam pelayanan perlu ada tim dalam penginjilan ini. Tak boleh dilakukan 1 orang, tapi lebih daripada 1 orang. Barulah pelayanan itu berjalan dengan baik. Nah, kerjasama yang kita lakukan pada saat ini untuk menentang semua permasalahan-permasalahan di dalam pelayanan kita ini, perlukan ada banyak karunia, kebolehan-kebolehan. Ya, ada orang tahu jalan, ada orang tahu mengusir setan, ada orang boleh bernubuat, ya ada pendoa-pendoa syafaat dan sebagainya. Karunia ini sangat penting dalam penginjilan. Nah, sebab itulah saya memberi tema pada hari ini adalah kita lebih takut dengan sihir atau lebih takut dengan Tuhan. Kalau kita lebih takut kepada Tuhan, itu berarti kita mendengar arahan dan perintah Tuhan. Itu berarti arahan dan perintah Tuhan itu harus berlaku dalam tim kita, dalam keluarga kita, dalam gereja kita, di dalam kumpulan kita. Apabila kita melakukan penginjilan bukan dilakukan oleh 1 orang, tapi dilakukan oleh banyak orang. Karena kita lebih takut dengan Tuhan. Kita menghormati arahan perintah Dia. Sebab orang-orang gerejawan di zaman akhir ini yang tidak menghormati perintah Tuhan, kadang-kadang mereka lebih suka menonjolkan diri. Hati-hati, itu juga cara iblis. Iblis ini suka menonjolkan diri. Ya, tunjuk kesaktian ini, ilmu itu, ilmu ini dan sebagainya. Kita tengok saja itu orang jual obat dekat pasar malam. Ya. Itu sebab lakunya obat mereka ini. Ya, harus ada kuasa yang ditunjukkan supaya apa yang dia dilakukannya itu mendapat perhatian daripada orang ramai. Itu sangat penting. Karena itu merupakan pekerjaan kegelapan. Ya, tangan putus boleh disambung, kepala putus boleh disambung dan sebagainya. Pekerjaan setan. Bukan susah pun setan buat mujizat seperti itu untuk menambat hati orang. Dan kadang-kadang kita tertipu dalam perkara ini. Dan sebab itulah firman Tuhan ini berbicara bahwa pentingnya kesatuan di dalam penginjilan dan pelayanan ini. Semua karunia diguna pakai dalam penginjilan ini. Itu sebab dalam pelayanan ini kan kita tidak boleh tunjuk hero dan tunjuk kuat 1 orang. Tak mungkin gereja itu dapat ditubuhkan, tak mungkin pelayanan itu dapat dijalankan kalau dilakukan hanya 1 orang saja. Dan itu harus dipimpin oleh seorang pastor. Ya, pastor ada perlu pembantunya. Ya, karena dia juga tidak sempurna, karena dia juga banyak kelemahan dia. Ya, pastor ini pun ada part-part dalam pelayanan dia, bukan semua dia boleh buat. Ada benda-benda yang dia tidak boleh buat. Dan dia perlukan orang-orang itu yang berkarunia khusus untuk itu, untuk menolong pelayanan dia. Barulah dia dapat membentras semua gejala-gejala di luar sana yang menyerang kehidupan orang percaya. Karena mereka ada satu tim. Ya. Ada satu kumpulan pelayanan. Tak perlu tunjuk hero kuat 1 orang dan sebagainya. Itu pekerjaan iblis. Kita nampak 1 orang bomo itu saja, mungkin kita berpikiran, oh, bomo ini tidak kuat. Tapi berapa banyak iblis mendukung dia itu, membantu pelayanan dia. Dan orang yang jual-jual dekat pasar malam itu pun dengan magic semua itu pun bukan dia saja yang buat tuh. Malahan banyak pengikut dia itu sebenarnya. Mereka lebih pintar daripada orang Kristen, orang percaya. Nah, mari pada saat ini kita mau belajar daripada para rasul ini.
tentang pelayanan mereka. Bagaimana mereka mengalahkan kuasa jahat, kuasa kegelapan, kuasa iblis itu. Bagaimana cara mereka. Nah ini salah satu daripada cara oleh Barnabas dan Paulus dan Yohanes di sini. Salah satu daripada cara mereka. Mereka bergabung tenaga, bergabung usaha, melakukan penginjilan di pulau ke pulau. So firman Tuhan ini berbicara, mereka berbicara firman Tuhan dari rumah ibadah ke rumah ibadah yang dikhususkan kepada orang-orang Yahudi. Nah inilah satu tempat yang bernama Salamis. Dan disinilah banyak mujizat berlaku. Banyak orang yang telah diselamatkan. Tapi pada masa yang sama kita jangan berpikiran sini tiada masalah. Tetap ada masalahnya. Iblis tidak akan berhenti memberi masalah. Ya, dari ayat ke-6 nih kalau kita lihat, mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Wah, daripada Siprus, daripada Salamis sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Wow. Jadi adakah penginjilan kita ini tidak bermasalah? Oh, bermasalah. Yang paling teruk dan paling hebat dan paling menakutkan. Kata Indonesia merinding kalau melihat itu. Ya, kita akan berjumpa dengan tukang sihir, nabi palsu. Berapa pintarnya iblis itu. Adalah tukang sihir, raja sihir, nabi palsu lagi. Tukang sihir dan nabi palsu. Jadi bayangkan perkara ini. Berapa besarnya kuasa seseorang bomo itu. Kalau dikatakan di sini tukang sihir, dia hebat dalam sihirnya. Sudah pasti banyak syaitan yang telah mengikuti dia, memakai dia dalam pekerjaan ya ilmu kegelapan atau ilmu syaitan, ilmu kegelapan itu sendiri. Sudah pasti banyak sihir yang dia tahu. Ya, dan bukan itu saja. Saya percaya dia paham Alkitab, kitab-kitab suci. Sebab firman Tuhan berbicara ini di sini juga dia digelar sebagai nabi palsu. Ya, berapa hebat iblis itu. Tapi kita jangan heran, karena Yesus juga pernah dicobai oleh iblis. Bagaimana iblis mencobai dia? Semasa Yesus dicobai masa dia berpuasa 40 hari 40 malam. Kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu di atas ke bawah ini. Cakap di satu rumah ibadah. Jatuhkanlah dirimu, karena ada tertulis tentang engkau. Malaikat di surga akan turun ya menyambut engkau dan kakimu tidak terhantuk ke batu. Tengok berapa pandai dia guna juga firman Tuhan untuk mencoba Yesus. Jadi kita tidak heranlah sekiranya nabi palsu ini timbul. Dan itu sekarang di zaman ini banyaknya perhamba Tuhan. Kita tak heranlah kalau di agama lain. Ya, siang dia imam di rumah ibadah dia mengacarakan ibadah, malam pula dia jadi bomo untuk mengobati orang sakit. Kita tak heran kalau di agama lain. Dan kita juga tidak heran kalau ada perkara ini dalam agama kita sendiri, agama Kristen. Ya, bukan susah iblis memakai seseorang itu. Siang jadi pendeta, jadi pastor. Malam dia jadi bomo. Bukan susah. Ya. Karena seorang pastor juga boleh dipakai oleh iblis. Dia juga boleh jadi nabi palsu. Ya hari Minggu kelihatan kelibatnya di gereja. Tapi hari-hari yang biasa dia mabuk-mabukan. Ambil nomor ekor. Ya. Ada yang lebih teruk lagi, kawin lebih daripada satu. Pastor kawin 2-3 orang. Pilih lagi gadis yang muda itu. Ada sudah case begini. Tapi pangkat pastor di gereja. Mari kita pikir sejenak. Firman Tuhan ini tepat sekali memberi nasihat dan teguran kepada kita semua. Bagaimana diri kita semua menjauhkan daripada sihir.
supaya kita dapat membezakan mana satu yang datang daripada Tuhan, mana satu yang datang daripada iblis. Nah, inilah yang sedang berlaku kepada penginjil kepada para rasul di zaman ini, di kisah para rasul ini. Inilah kisah yang berlaku dalam kehidupan mereka. Di setiap penginjilan mereka, pemberitaan kabar baik yang dilakukan oleh mereka, mereka menemukan tukang-tukang sihir ini dalam penginjilan mereka. Bahkan bukan itu saja, mereka menemukan tukang sihir pada masa yang sama, nabi palsu juga. Di ayat yang ke-6 ini. Dan sebab itulah, apabila kita berada dalam pelayanan kita, perlunya kita menggali firman Tuhan ini. Belajar daripada kisah para rasul, dari para rasul yang terdahulu. Bagaimana mereka menjalankan pelayanan mereka dengan sebaik mungkin. Bagaimana mereka memberitakan kabar baik itu untuk penyelamatan bagi jiwa-jiwa yang berada di luar sana. Pentingnya kita belajar perkara ini. Bagaimana berdebat. Ya perlu untuk mempertahankan diri kita diserang dengan ideologi-ideologi di luar sana. Ya, saat ini juga merupakan nabi palsu di luar sana. Nabi-nabi palsu bermunculan di zaman akhir ini untuk menentang kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melihat Facebook, YouTube, media massa, timbul nabi-nabi palsu di situ menentang kebenaran firman Tuhan dan bermacam-macam cerita tentang Alkitab orang Kristen, tentang Tuhan orang Kristen, begini begitu dan sebagainya, tidak pernah habis-habis. Dan sebab itulah firman Tuhan ini berbicara bahwa mereka bertemu di Pafos, dan orang itu adalah orang Yahudi bernama Bar Yesus. Yang luar biasa nama dia, nama pun mirip-mirip dengan Yesus, Bar Yesus. Tapi sayang, dia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Nah, inilah yang mereka hadapi. Bagaimana kita menghadapi orang-orang seperti ini? Ya, kita perlu ada teologi yang baik, kefahaman firman Tuhan dengan baik. Kita perlu ada hubungan baik dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Kita perlu ada hubungan baik dengan pelayanan kita. Ya, sebab itulah firman Tuhan mendidik, mengajar para umatnya. Tidak hanya baik kalau kita jadi pendengar saja. Tidak hanya baik kalau kita jadi orang yang berkata-kata saja, menyampaikan sesuatu itu. Itu semua tidak cukup sempurna, kata firman Tuhan. Tapi jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Pendengar yang baik, bercakap yang baik, pelihat yang baik. Dan seluruh tubuhnya digunakan pakai untuk bertindak, melakukan firman Tuhan ini. Nah, ini yang dilakukan oleh kisah para rasul. Mereka memberitakan kabar baik di rumah-rumah ibadah kepada orang-orang Yahudi di zaman itu. Dan sebab itulah mereka menemukan jenis-jenis orang yang seperti ini. Dan ini juga ditemukan oleh kita semua. Ya, jadi firman Tuhan ini sangat mendorong kita semua. Adakah kita lebih takut dengan sihir atau terlebih takut dengan Tuhan? Kalau ini menjadi pertanyaan dan persoalan dalam hidup kita, kita yang harus bertanggung jawab menjawab persoalan ini, menjawab pertanyaan ini. Saya lebih takut Tuhan lebih daripada takut sihir. Saya lebih takut kepada Tuhan Yesus daripada takut nabi palsu, daripada takut tukang sihir. Nah, sebelum kita masuk dalam ayat 7 dan 8, saya ingin bersaksi di sini. Dulu saya pernah menjalani satu pelayanan. Pelayanan ini di Kampung Sarigala, Perak. Nah, di sana ada satu seperti rumah panjang. Ya, Kampung Sarigala, Perak. Seperti rumah panjang. Jadi saya dengan beberapa penginjil masuk ke tempat itu lebih kurang dalam seminggu atau 2 minggu kami di sana. Saya sudah lupa, lebih kurang ya 10 tahun yang lebih kurang begitulah. Ya. Jadi tiap kali saya naik ke tangga pergi ke rumah panjang, ketua rumah panjang itu atau ketua kampung di situ itu selalu melihat saya dan memperhatikan saya. Saya sangat heran. Tiap kali kami naik
di rumah panjang itu sebab kami pergi ke satu rumah di situ, ya satu bilik di situ, karena mereka sudah masuk Kristen. Mereka ini adalah orang asli, dan saya sudah lupa apa bangsa mereka, tapi mereka adalah orang asli. Jadi ketiga hari dia memperhatikan saya pun diam, saya tengok dia sambil saya senyum. Kedua hari memperhatikan saya, masuk ketiga hari kan, lagi dia memperhatikan saya pun heran apa masalah dia dengan saya ini. Ya saya pun tak kacau dia. Ya, dia juga tak pernah bercerita dengan saya. Tapi dia mengintai saya seperti itu. Saya pun heran. Jadi keempat hari kami kelompok sel di situ. Ya ketua kampung itu pun datang kepada saya. Dan dia bertanya kepada saya. Saudara, dia cakap. Masa dia mabuk-mabuk lagi itu? Saya sudah percaya sekarang. Ilmu kau sangat kuat, dia cakap. Ilmu kau sangat kuat. Bolehkah saya belajar dengan ilmu kamu itu, dia cakap. Ilmu apa, saya cakap dengan dia. Saya pada mulanya saya tidak paham. Kenapa dia bercakap seperti itu. Sebenarnya dia cakap di bawah tangga itu saya letak di situ satu jimat. Kalau orang pertama yang lalu di situ dia cakap, dia punya biji pelir akan membesar dan meletup, dia cakap. Paling lama 2 hari atau 3 hari, dia cakap. Mesti mati, dia cakap. Sudah ada pastor mati di situ tuh dulu, dia cakap. Itu sebab saya tak mau percaya ini kuasa Tuhan Kristen ini, dia cakap. Sebab sudah ada pastor mati di situ, dia cakap. Saya cakap dengan dia, ya saya datang sini, saya sembahyang, saya beribadah, saya buat komsel, saya tidak apa-apa niat. Bahkan saya tidak tahu kau taruh jimat di situ, saya cakap dengan dia. Jadi sekarang ini macam mana ini, saya cakap dengan dia. Kenapa kamu mengatakan yang saya ini berilmu dan kenapa kamu perlu belajar daripada saya? Oh, dia cakap saya mau belajar ilmu, saya mau menjadi seperti kamu, dia cakap. Berilmu, dia cakap. Ya, di kena jimat-jimat pun tidak ada apa-apa. Selamat, makin gemuk kamu di sini, dia cakap. Saya pun tersenyum karena dia mengatakan saya semakin gemuk. Mana tak gemuknya hari-hari makan babi hutan. Dan akhirnya dia cakap, bagaimana ajar saya, dia cakap dengan saya. Dan akhirnya saya beritahu dengan dia, saya tiada ilmu, saya hanya ada ini Alkitab. Saya ada Alkitab ini, saya cakap dengan dia. Dan inilah ilmu saya. Jadi mudah saja belajar ilmu ini. Kamu ikut kelompok sel lah. Dengar saya khutbah, dengar saya memberitakan firman Tuhan. Oh ya, bagus-bagus itu, dia cakap. Jadi lebih kurang dalam dekat 2 minggu, ketua kampung itu mau dibaptis. Ya, saya singkatkan cerita, mau dibaptis dan seluruh keluarga dia ikut dibaptis. Puji Tuhan. Kenapa seluruh keluarga dia ikut dibaptis? Ya, sebenarnya kan itulah ilmu Tuhan, ilmu Roh Kudus. Ya, Roh Kudus sudah masuk dalam pikiran mereka, dalam hati mereka. Ya, dan memerintahkan mereka untuk menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Dan pada masa itu juga saya telah membakar semua jimat-jimat dia. Nah, saya percaya pada hari ini keluarga ini sudah diselamatkan. Bahkan mereka juga memberitakan kabar baik kepada orang lain, kepada saudara mereka yang di kampung Serigala di Perak sana. Jadi ini sedikit kesaksian daripada saya, dan saya percaya kita semua ada pengalaman seperti ini yang pernah kita lalui dalam kehidupan kita. Jadi kita masuk ke ayat ke-7. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sirigus Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Nah, bayangkan saudara, sihir ini luas maksud dia. Tak perlu orang pandai menjampi. Tak perlu orang belajar daripada guru-guru sakti, daripada bom dan sebagainya. Sihir ini luas maksud dia. Sebab kalau kita meneliti firman Tuhan ini, si tukang sihir itu juga nabi palsu. Orang yang pandai firman Tuhan. Jadi kalau orang yang pandai firman Tuhan, sudah pasti firman Tuhan ini boleh diputar belit. Iblis itu sangat pandai firman Tuhan. Dia tahu membaca ini Alkitab ini. Dia tahu membaca ayat-ayat di dalam ini. Tapi dia tidak mau ikut kebenarannya.
yang dia tahu memutarbelitkan firman Tuhan ini. Dia mau firman Tuhan ini ikut kepala otak dia. Bukan dia ikut firman Tuhan ini. Kalau dia ikut perintah firman Tuhan itu berarti dia ikut perintah Tuhan. Tapi iblis ini tidak. Dan saya percaya secara rohaninya itu juga termasuk dalam golongan sihir rohani. Sudah pasti si tukang sihir ini kan dia bukan bercerita pasal ilmu dia. Ilmu gaib, pasal kesaktian, pasal sihir dia tidak akan bercerita dengan gubernur seperti itu. Tapi dia bercerita tentang Injil. Sudah pasti dia memesongkan iman gubernur itu. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sudah pasti dia bercerita seperti ini. Oh, ini iman Kristiani begini begitu, salah begini begitu, sebagai yang sebenarnya begini begitu, membelokkan iman. Nah, ini yang dilakukan oleh sihir-sihir rohani di zaman ini. Membelokkan iman percaya orang Kristen, bahkan membelokkan iman mereka yang baru percaya kepada Injil pemberitaan kabar baik. Jadi kita lihatlah Facebook, WhatsApp, kita lihatlah YouTube, berapa banyak nabi palsu di situ. Nah, mereka ini adalah penyihir rohani. Dan ini juga berlaku di dalam kehidupan para rasul di zaman itu. So, kalau kita melihat firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan saya Kisah Para Rasul ayat ke-7 ini, ya, mereka ini coba menyampaikan firman Tuhan kepada gubernur. Ya, karena salah seorang daripadanya adalah kawan gubernur. Ya, jadi apa yang berlaku? Ya, penyampaian mereka itu telah dihalang-halangi oleh seorang tukang sihir, nabi palsu, atau lebih dikenal lagi penyihir rohani. Ini berlaku dalam kehidupan mereka, dalam penginjilan mereka. Jadi bayangkan kalau ini berlaku dalam kehidupan kita. Tidak mustahil. Dan sudah pasti selama puluhan tahun ini, bukan saya saja pernah mengalaminya, banyak orang mengalami di seluruh dunia, para hamba Tuhan di seluruh dunia. Apabila kita memberitakan kabar baik, akan dihalangi oleh orang-orang tertentu, supaya mereka tidak dapat diselamatkan. Kenapa Yesus sangat marah kepada guru-guru Taurat itu? Ya, sebab guru-guru Taurat ini tidak mengikuti perintah Tuhan yang sebenar. Mereka mengajarkan kebaikan tentang hukum agama dan sebagainya, tapi mereka menghalang-halangi orang masuk surga. Sebab Yesus mengatakan, kamu semua ini adalah penutup-penutup pintu surga. Kamu sendiri pun tak dapat masuk di sana. Jadi bagaimana orang lain dapat masuk ke sana kalau kamu menghalang-halanginya, dia cakap. Nah, ini yang dilakukan oleh nabi palsu ini. Ya, atau penyihir rohani ini sangat bahaya. Dan sebab itulah segala sesuatu yang dilakukan oleh para rasul, mereka berdoa dan berpuasa, dan mereka mendengar apa kata Roh Kudus, apa perintah Tuhan, apa arahan Tuhan kepada mereka untuk melakukan pekerjaan itu. Oh ya, ini bukan mudah ini. Tengok dengan siapa mereka berjumpa, dengan gubernur. Kalau orang gubernur yang pintar, orang gubernur yang ada pangkat, ada kuasa pun boleh disesatkan, boleh dipesongkan iman mereka, apatah lagi orang kecil. Seperti penginjilan kita pada hari ini. Banyaknya orang tidak dapat bertahan dalam gereja karena ada ajaran-ajaran yang tidak benar di sana. Seperti baru-baru dalam pelayanan kita di sini. Ya, ada jemaat-jemaat yang berkongsi kepada saya. Dan ada yang keluar gereja. Ya, karena sudah tergugat iman dia. Dia katakan Yesus itu ada istri di dunia ini. Bahkan Yesus itu ada istri di surga. Ada anak-anaknya, keturunannya. Tengok, dengan ajaran ini sudah terpesong daripada kebenaran firman Tuhan. Yesus itu tidak kudus, tidak suci. Sebab dia berkawin. Dia sudah bernoda dan sebagainya. Dia sudah kotor. Kenapa dia dianggap Tuhan dan sebagainya? Tengok, berapa jauh pengajaran itu. Itu datang dari mana? Guru-guru palsu, penyihir rohani.
penyihir-penyihir rohani. Dan sebab itulah ya di Kisah Para Rasul 13 ini, di seri yang pertama ini kita terus belajar tentang perkara ini. Karena ini sangat penting dalam penginjilan kita. Supaya penginjilan kita dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya kita dapat menentang semua isu-isu kejahatan, penyihir-penyihir rohani, nabi-nabi palsu, ya, tukang-tukang sihir di luar sana. Dengan apa? Dengan kuasa Tuhan, dengan kuasa firman Tuhan. Sangat penting bagi umat percaya bahwa apabila kita melakukan segala sesuatu itu, kita perlukan Tuhan. Yang perlu berada di hadapan kita, perlukan Tuhan untuk membantu, menolong kita dalam pelayanan kita. Jadi sahabat pelayanan, ini saja perkongsian kita pada petang hari ini. Ya, terima kasih karena setia menyertai ya pelayanan ini. Ya, shalom dan Tuhan memberkati.